Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repan Rizkiawan dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membahas sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih delta TB. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapatkan informasi bahwa air tidak selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, tahukah teman-teman bahwa informasi ini tidak tepat? Titik didih air tidak selalu konstan 100 derajat Celcius, bergantung pada lokasi di mana air tersebut dididihkan. Sebagai contoh, apabila kita memanaskan air di dataran rendah seperti pantai, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi jika kita memanaskan air di dataran tinggi seperti pegunungan, maka titik didihnya kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaan mengapa berbeda? Titik didih air di dataran rendah berbeda dengan di dataran tinggi karena tekanan udara di kedua tempat itu berbeda ya teman-teman. Di dataran rendah, tekanan udara lebih tinggi. Tekanan ini menahan molekul air sehingga air membutuhkan suhu yang lebih tinggi sekitar 100 derajat Celcius. Di dataran tinggi seperti pegunungan, tekanan udara lebih rendah karena tekanan di atas air lebih kecil. Molekul air lebih mudah lepas menjadi uap sehingga air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari 100 derajat Celcius, bisa sekitar 90 derajat Celcius atau bahkan kurang, tergantung ketinggiannya. Jadi, semakin tinggi tempatnya, semakin rendah titik didih airnya ya teman-teman. Hal ini kemudian menyebabkan titik didih suatu zat cair, suhu pada saat tekanan uap jenuh sama dengan tekanan atmosfer. Titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan atmosfer. Sebagai contoh, titik didih air di dataran rendah seperti pantai adalah 100 derajat Celcius, yang artinya pada suhu derajat Celcius tekanan uap air sama dengan tekanan atmosfer di dataran rendah, sehingga gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menjadi berwujud gas. Lalu, bagaimana dengan daerah pegunungan? Nah, semakin tinggi lokasi suatu tempat, maka tekanan atmosfernya semakin rendah sehingga dibutuhkan energi kalori yang lebih rendah untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfer. Hal inilah yang menyebabkan air di dataran tinggi lebih rendah dan lebih cepat mendidih dan titik didihnya lebih rendah. Kemudian, pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, dan apakah titik didih larutan tetap konstan? Kita pindah ke sini ya teman-teman. Nah, perlu kita tahu bahwa titik didih larutan gula lebih tinggi dari titik didih air. Penambahan gula ke dalam air akan menurunkan tekanan uap larutannya, sehingga tekanan uap larutan gula lebih kecil dari tekanan uap air. Nah, penjelasan ini juga berlaku pada penambahan zat terlarut lainnya. Maka ilustrasi ini dapat disimpulkan larutan gula membutuhkan energi kalori yang lebih besar untuk mencapai tekanan uap jenuh yang sama dengan tekanan atmosfer, sehingga titik didih gula lebih tinggi daripada air. Kenaikan titik didih. Penambahan zat terlarut dapat meningkatkan
titik didih larutan. Nah, berikut ini selisih antara titik didih larutan itu TB titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut murni, yaitu TB 0. Nah, dapat kita simpulkan selisih antara titik didih larutan dan titik pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih, yaitu delta TB. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.